Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, utusannya, bisa terluka dalam peperangan? Di perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka parah. Bahkan sempat tersebar kabar bahwa beliau telah wafat. Dan lebih dari 70 sahabat Nabi gugur sebagai syuhada. Pertanyaan besar pun muncul. Jika Rasulullah ada di tengah mereka, jika kebenaran bersama mereka, mengapa bisa kalah? Mengapa bisa terluka? Video ini akan mengajak kita memahami jawaban yang sangat mendalam. Bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang iman, kepemimpinan, dan bahaya mengkultuskan manusia. Perang Uhud terjadi setelah kemenangan besar kaum muslimin di Perang Badar. Secara jumlah, kaum muslimin lebih sedikit. Namun mereka punya keyakinan, strategi, dan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal perang, kaum muslimin unggul dan hampir menang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi satu perintah penting. Pasukan pemanah harus tetap di posisi mereka, apapun yang terjadi. Sayangnya, sebagian pemanah turun dari posisinya. Mereka mengira perang telah selesai. Mereka tergoda harta rampasan. Kesalahan kecil, namun dampaknya sangat besar. Musuh memutar dari belakang. Formasi kaum muslimin kacau. Kondisi berubah total. Dan di tengah kekacauan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Saat Rasulullah terluka, bahkan terdengar kabar bahwa beliau wafat. Sebagian kaum muslimin terguncang imannya. Muncul pertanyaan dalam benak mereka, bukankah Rasulullah ada di tengah kita? Bukankah beliau utusan Allah? Mengapa kita bisa kalah? Mengapa kebenaran bisa tumbang? Inilah kesalahan berpikir yang ingin diluruskan oleh Al-Quran. Islam tidak pernah menjanjikan bahwa orang beriman selalu menang secara fisik. Yang dijanjikan Allah adalah kebenaran akan tetap hidup, meski manusia yang membawanya bisa terluka, bahkan wafat. Untuk meluruskan pemahaman ini, Allah menurunkan firman-Nya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Quran Surat Ali Imran ayat 144. Ayat ini sangat tegas. Allah menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul, bukan objek pengkultusan. Beliau mulia, beliau agung, beliau wajib kita cintai dan hormati. Namun, Islam tidak bergantung pada satu manusia. Jika iman kita runtuh hanya karena tokoh terluka, berarti iman itu tidak berdiri di atas kebenaran, melainkan di atas figur. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi. Namun, beliau juga manusia. Beliau bisa lapar. Beliau bisa sedih. Beliau bisa terluka. Dan secara fisik, beliau juga bisa kalah dan bahkan terbunuh. Inilah kemurnian Islam. Islam mengajarkan kita mencintai Rasulullah tanpa menjadikannya sesembahan. Memuliakan beliau adalah iman. Menghormati beliau adalah kewajiban. Namun mengkultuskan individu adalah kesalahan besar. Mengapa kultus individu berbahaya? Alasan pertama, manusia yang dikultuskan bisa berbuat salah. Ketika itu terjadi, ada dua kemungkinan. Pertama, kesalahannya dianggap benar karena cinta berlebihan. Kedua, saat kecewa, cinta berubah menjadi kebencian. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Kebenaran akhirnya dikalahkan oleh perasaan,
Alasan kedua, kultus individu menghancurkan regenerasi. Ketika tokoh itu tiada, jamaah bisa goyah, organisasi bisa melemah, bahkan bisa bubar. Karena kebenaran tidak ditanamkan pada nilai, melainkan pada sosok. Islam tidak dibangun di atas figur, tetapi di atas wahyu dan prinsip. Pelajaran ini terbukti nyata saat Rasulullah SAW benar-benar wafat. Para sahabat terpukul. Sebagian tidak sanggup menerima kenyataan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri dan membacakan kembali ayat yang turun di perang Uhud. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sekejap, para sahabat tersadar Rasulullah telah wafat. Namun, Islam tidak mati. Perjuangan harus terus berjalan. Dari perang Uhud, kita belajar satu pelajaran besar. Jangan menggantungkan iman pada manusia. Jangan mengkultuskan tokoh, ustadz, atau pemimpin. Pegang nilai, bukan figur. Cintai Rasulullah SAW dengan benar. Jika Rasulullah SAW saja tidak boleh dikultuskan, apalagi manusia setelah beliau. Semoga video ini meluruskan cara kita beriman, menguatkan cara kita mencintai Rasulullah, dan mendewasakan cara kita memahami Islam. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan. Semoga menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.